Anggota legislatif memang tidak mengurusi secara langsung mereka yang berada di masyarakat. Mereka membuat undang-undang untuk kebaikan publik. Tetapi mereka juga seharusnya bisa berpikir tentang hal-hal yang lebih detail, karena bagaimanapun masyarakat di tempat Anda yang memilih mereka untuk bisa duduk. Jadi suara Anda penting untuk mereka. Ada dua narasumber panelis yang akan menyampaikan catatan mereka terhadap jawaban-jawaban dari kandidat yang ada di sini. Saya persilakan Bung Hanta Yuda memberi komentar. 30 detik gambar tentang jawaban tersebut. Apakah itu solutif dari masalah Pak Supriyanto? Silakan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu Caleg, yang pertama, Anda berlima bukan seorang calon presiden. Yang kedua juga bukan menteri atau kepala daerah. Jadi bukan seorang eksekutif, meskipun tadi saya melihat banyak perdebatannya di wilayah eksekutif. Jadi fokus saja pada 3 fungsi anggota parlemen, legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dari kasus Pak Supriyanto tadi, soal BLSM yang tidak sampai, soal pendidikan, lapangan pekerjaan, dan seterusnya. Saya paham bahwa di antara 4 ini juga bagian dari pemerintahan. Untuk fungsi misalnya pengawasan. Kita tahu misalnya Pak Jazuli, PKS juga ada 3 menteri di sana. Saya minta Pak Jazuli mengomentari dalam fungsi pengawasannya di malam hari ini kinerja Menteri Sosial rekan Bapak itu dan juga Menteri Pertanian dalam konteks kasus ini. Lalu Pak Viva Yoga, lalu apa peran seorang Menko Perekonomian soal lapangan pekerjaan untuk menyelesaikan persoalan itu? Bagaimana Anda bisa mengomentari kinerja yang sekaligus Menko itu juga Ketua Umum PAN? Pak Pumpida yang juga ada Menko Kesra, itu juga urusan pendidikan, urusan kesehatan, seterusnya. Kira-kira apa catatan kritis Anda sebagai seorang anggota parlemen mengawasi kinerja seorang Menko Kesra? Apalagi Bu Andi Nurpati, presidennya dari Partai Demokrat. Saya ingin dari Bu Andi Nurpati nanti setelah terpilih, apa catatan kritis Ibu terhadap kinerja Pak SBY selama ini? Pak Supriyanto dari, tadi Jawa Tengah ya? Purworejo di belakang. Purworejo Jawa Tengah ya, Mas Budiman. Saya minta Mas Budiman mengomentari apa sebenarnya catatan kritis dari seorang gubernur Jawa Tengah yang juga rekan separtai Anda dalam konteks ini. Ini langsung minta. Satu lagi, sebagai anggota legislatif, peran legislasi Anda dari kasus ini, satu saja proposal Anda besok memperjuangkan satu pasal setelah terpilih, apa yang ingin Anda perjuangkan? Minta langsung nih, baik. Saya minta pertama Pak Jazuli disebut tadi. Silakan. Terima kasih Pak Hanta Yuda. Ada 2 menteri paling tidak yang disebut oleh Bapak pengamat Menteri Pertanian dan Sosial. Ya. Ada beririsan di antara 2 kementerian, tetapi masalahnya Bapak Supriyanto ini adalah bukan petani, tetapi buruh tani. Kalau petani, tentu kita bisa tingkatkan produktivitas pertaniannya, kemudian juga lahan yang masih belum dibuka bisa kita buka untuk mereka. Mungkin yang kedua ini, kita carikan lahan-lahan yang memang belum dibuka, bisa dibuka, lalu diberikan kepada mereka-mereka yang menjadi buruh tani. Nah, persoalannya adalah, yang mereka sebelumnya petani juga, seringkali gatel tangannya, pengen nerima duit, tanahnya itu dijual kepada orang kota. Lalu dia berubah status yang awalnya petani menjadi buruh tani. Ini juga yang harus kita bangun. Mereka ini harus bangga jadi petani. Tanpa petani, presiden, DPR, dan gubernur tidak ada yang makan. Dengan petanilah jasa mereka itu yang luar biasa. Nah, buat Menteri Pertanian tentu memang pertama, Menteri Pertanian di samping harus meningkatkan kualitas produktivitas hasil pertanian supaya bisa menyukupi kebutuhan pangan, tetapi juga harus menyiapkan lahan-lahan bagi mereka-mereka yang memang belum memiliki lahan. Mereka harus punya lahan. Mereka harus bisa lahan pertanian. Itu yang pertama. Kemudian untuk Menteri Sosial, sebenarnya Menteri Sosial punya program yaitu tentang KUB atau RTLH, rumah tidak layak huni. Mereka ini memang merujuknya kepada data BPS. Nah, saya berharap dengan undang-undang fakir miskin yang sudah kita selesaikan dan Menteri Sosial punya ruang untuk mendata yang di luar apa yang didata oleh BPS, orang-orang yang real seperti Pak Pri inilah yang harus dimasukkan, melalui dikucurkan program-program kepada mereka sesuai dengan kebutuhan. Baik, cukup. Fungsi Menko Perekonomian itu harus melakukan koordinasi antar kementerian. Kalau Menteri Perekonomian tidak melakukan fungsi koordinasi, itu jelas tidak tepat. Nah, problemnya sekarang ini, hampir seluruh persoalan ekonomi
terutama yang mikroekonomi dibebankan kepada Menteri Perekonomian. Itu juga tidak salah, tetapi sebenarnya harus ada pembagian tugas antara Kementerian Teknis dengan fungsi koordinasi dari Menko Perekonomian. Cabai, kemudian tomat, itu merupakan sebuah fenomena terjadinya krisis, ya. Nah, itu langsung ditarik ke Menko Perekonomian. Seharusnya dari fungsi-fungsi kementerian dan lembaga negara itu harus ada fungsi teknis yang mampu untuk melakukan koordinasi dan fungsi pengawasan serta monitoring terhadap hal-hal yang berkaitan dengan persoalan mikroekonomi. Jadi menurut Anda pernyataan Pak Hanta itu nggak tepat ya? Itu yang pertama. Kritis. Nah, itu yang kedua. Jadi kalau ingin ditanyakan pasal apa nanti yang akan saya mohon maaf, Mas kemukakan. Mas Viva dan Pak Jazuli, saya masih mendengar tone-nya itu masih menjadi jubir kementerian. Anda kan sebagai caleg, anggota parlemen, tugasnya mewakili rakyat. Saya minta komentar kritis Anda di malam hari ini terhadap menteri itu. Atau kalau berani memberi penilaian, misalnya Pak Viva Yoga memberi, kira-kira apa sih raportnya Pak Menko Perekonomian, boleh tidak? Berangkat dari kasus Pak Supriyanto ini misalnya, sebagai tanggung jawab sebagai seorang politisi yang membawa mandat rakyat, mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan publik. Ya, gitu. Pak Jazuli juga demikian. Ngomong-ngomong saya berani Menko Perekonomian itu tidak anti kritik. Menko Perekonomian, Pak Hatta Rajasa, justru minta kritik kepada masyarakat, minta kritik kepada pakar, minta kritik kepada akademisi. Gunanya apa? Gunanya adalah dalam rangka untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Yang Pak Hatta minta kritik Anda terhadap yang kedua gitu. Yang kedua, kalau menurut saya, fungsi-fungsi koordinasi perekonomian itu harus melibatkan seluruh kementerian teknis gitu. Tapi terkadang proses untuk pengambilan keputusan tidak seluruhnya bisa di-cover oleh seorang Menko. Karena proses pengambilan kebijakan teknis itu adalah di Rakortas, Rapat Koordinasi Terbatas. Tapi meskipun begitu, harus juga ada tanggung jawab bersama, bukan hanya ini adalah merupakan tanggung jawab seorang Menko saja, tapi yang lebih penting lagi secara teknis itu adalah Kementerian Teknis yang harus bertanggung jawab. Tapi ngomong-ngomong, cocoknya beliau ini di Partai Demokrat loh. Iya. Pemimpin. Ya, sebetulnya tidak fair kalau hanya menilai anggota dewan itu punya hak 3 itu, tapi kita juga punya kewajiban. Kita ini disumpah untuk bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat, apalagi masyarakat dari dapil kita sendiri. Itu jelas di dalam sumpah kita. Nah, perjuangan ini yang tadi yang saya lihat, bahwa aspirasinya dari Pak Supri ini apa? Dia ingin keluar dari keadaannya sekarang. Oleh karena itu tadi saya sarankan, dalam konteks ini hijrah, itu pun disarankan oleh agama Islam, agar hijrah dan kemudian ikuti yang namanya program transmigrasi dibina oleh pemerintah dan langsung tepat sasaran. Kalau masalah Menko Kesra nih, persoalannya sekarang peran daripada Menko Kesra itu sudah agak banyak terpotong dikarenakan adanya eksistensi daripada tim nasional percepatan pemberantasan kemiskinan atau TNP2K yang ada di bawah Wapres. Di mana data-data fakir miskin di sana masih carut-marut. Persoalan Jamkesmas yang tidak terselesaikan dan kemudian sekarang PBI masih banyak yang tidak tepat sasaran. Yang sudah saya lakukan di dalam konteks mengawasi. Berapa kira-kira sebagai anggota parlemen, saya ingin jawaban dari keempat bahkan dengan Mas Budiman berlima. Kalau gitu kasih raport saja, saya ingin mendengar disaksikan oleh khalayak. Anda sebagai anggota parlemen memberi penilaian kepada Menko Kesra, raportnya apa? Kira-kira berangkat dari kasus ini. Lalu Pak Viva Yoga memberi penilaian kepada kinerja Menko Perekonomian, Pak Jazuli Menteri Sosial dan Menteri Pertanian. Saya tidak memakai istilah angka ya, karena kuantifikasi itu agak sulit. Tapi kalau menurut saya Mas Agung dalam hal ini terlepas dari berbagai macam, saya hormat terhadap dia, perannya tidak menonjol di dalam konteks menciptakan kesejahteraan yang diharapkan. Selanjutnya, maaf lagi, Bu. Iya, saya memberi kesempatan Anda untuk ngomong sesaat lagi setelah pariwara. Kita break dulu. Duel kandidat kembali dengan pernyataan beliau.